Baik, perkenalkan nama saya Lydia Kalista Putri dengan NIM 231414025. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari alat perakian yang telah saya buat. Jadi saya mendapatkan tema atau materi dari aritmatika dan geometri. Nah, di sini saya mengembangkan alat peraga untuk deret aritmatika dan geometri. Nah, tujuan saya membuat alat peraga ini itu adalah agar pengguna dapat melihat visual secara langsung bagaimana rumus jumlah suku dari deret aritmatika dan geometri divisualisasikan secara langsung melalui gambar grafik. Nah, lalu sebelumnya di sini dalam update yang telah saya buat, aktivitasnya saya membuat yang pertama itu adalah pengenalan dari aritmatika dan geometri. Nah, di sini nanti akan berisi sebuah pengertian dari deret aritmatika dan geometri, ciri-ciri dari deret aritmatika dan geometri. Jadi di sini saya membuat update tersebut agar pengguna dapat memahami terlebih dahulu apa itu dari aritmatika, dari geometri, ciri-cirinya, rumus-rumusnya, seperti itu, sebelum masuk ke dalam pemahaman. Nah, berikutnya di sini ada tombol ketika ditekan nanti akan keluar dari pengertian dari aritmatika, lalu juga akan ketika ditekan secara bergantian sesuai dengan perintah tekan tombol itu secara bergantian. Matematika, ciri-ciri dari matematika, ada pengertian dari matematika, lalu juga ada ciri-ciri dari geometri, rumusnya, lalu ada juga barisan dari geometri, barisan dari aritmatika, lalu ada keterangannya seperti Sn itu adalah jumlah n suku pertama, A itu adalah suku pertama, UN adalah suku ke N, D itu sebagai beda atau selisih dari antar suku, lalu N itu adalah jumlah suku. Nah, lalu berikutnya saya memberikan dua pertanyaan. Ketika pengguna telah memahami isi update dari yang pertama, saya meminta pendapat dari pengguna. Setelah memperhatikan update di atas, apakah dari aritmatika dan geometri itu sama? Nah, jika memang tidak sama, apa perbedaan dari kedua data tersebut? Seperti itu. Nah, lalu berikutnya di sini saya juga membuat applet untuk pengguna dapat memahami apa yang saya inginkan. Ketika sidik ini nanti digeser, nantinya akan terjadinya perubahan dari grafik yang ada di upload ini. Nah, ini saya memberikan rumus jumlah n suku pertama dari aritmatika itu seperti apa dengan rumus Sn sama dengan n dibagi 2 dikali 2 dikali A ditambah n min 1 dikali B. Sebagai A itu sebagai suku pertama, B-nya itu sebagai beda atau selisih, n itu sebagai banyak suku. Nah, lalu ketika ini digeser, ketika A itu digeser, apakah akan terjadi perubahan di grafik ini? Jadi, saya membuat ini agar nanti pengguna tuh paham, oh ketika A digeser tuh adanya perubahan di sini saja, seperti itu. Lalu ketika B itu digeser, apakah ada perubahan? Seperti itu. Lalu ketika N ini digeser, apakah juga adanya perubahan pada grafik? Ataukah grafik itu sama ketika A digeser, B digeser, N digeser, itu apakah sama? Perubahannya itu sama apa tidak? Seperti itu. Nah, lalu ketika pengguna telah memahami dari perbedaan antara A, B, N, atau eh, ini, ketika A, B, dan N, dari rumus ini, itu digeser. Jadi B-nya ini dari rumus ini itu digeser. Apakah ada perbedaan dari grafik ini? Nah, lalu ketika sudah mereka sudah memahami, saya memberikan adanya tiga pertanyaan. Apakah dari pengguna itu menemukan perbedaan ketika feeder A, B, dan N itu digeser? Dan saya meminta untuk pengguna menjelaskan jawaban mereka. Nah, lalu ketika sudah memahami dari rumus deret jumlah suku dari deret aritmatika, kita mulai masuk ke dalam deret geometri.
Di sini di data geometri saya menerapkan pada grafik lingkaran. Jadi saya menggunakan lingkaran. Grafiknya bukan grafik tabung seperti ini. Menggunakan grafik lingkaran. Dengan saya memberikan rumusnya, Sn itu A dikali 1 kurangi R di pangkat N dibagi 1 min R. Jika R itu tidak sama dengan 1. Namun ketika R sama dengan 1, itu hanya ada rumus N dikali dengan A. Nah, ketika kita geser A, kita coba yang N dan A. N-nya itu kita coba 3. A-nya itu ada 2. Ini perubahan. Ini dengan menggunakan rumus yang NA. Seperti ini gambar dari grafik lingkarannya. Namun ketika kita menggunakan rumus yang A dikali, ketika R itu tidak sama dengan 1. Ketika R misalkan 2,4. N-nya kita buat 3. Kan sudah ada perbedaan. Jadi di sini diharapin para pengguna itu dapat memahami perbedaan secara langsung. Karena jika digambarkan secara rumus saja, kan mereka tidak ada bayangan ataupun gambaran seperti apa sih grafiknya. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya juga berisi 3 pertanyaan sama. Ketika slider A digeser, apakah yang terjadi? Ketika slider R digeser, apa yang terjadi? Dan ketika slider N digeser itu apa ada hal yang terjadi? Jadi dari sini diharapkan pengguna dapat memahami secara detail apa saja yang berubah yang terjadi pada lingkaran ini ketika A, R, N itu digeser. Lalu setelah mereka menjawab pertanyaan refleksi, di sini ada paket lagi berisi soal. Soal ini akan berganti ketika ini dipencet tombolnya. Nah, dan di sini saya merepresentasikan rumusnya secara langsung. Jadi, dengan rumus yang tadi, yang ini, itu ketika soal berubah, rumus juga dapat berubah secara otomatis. Nah, soalnya itu ada suku pertama, 2, bedanya itu ada 4, dan jumlah suku pertama yang dihitung itu adalah 15. Nah, masukkan jumlah 15 suku pertama pada kotak di bawah ini. Nah, untuk para pengguna dapat menjawab soal ini secara instan, di sini saya menyediakan slider dengan gambar grafik secara langsung. Dan juga sudah ada jawaban jumlahnya. Nah, misal suku pertamanya itu ada 2. Oke, bedanya itu ada 4. Nah, lalu jumlah suku pertama yang dihitung itu ada 15. Di sini langsung dapat terlihat bahwa jumlah suku pertama itu adalah 1.800. Nah, fungsi update yang telah saya buat ini tuh untuk memvalidasi apakah jawaban dari teman-teman yang sudah belajar melalui buku yang nantinya akan diberikan oleh guru itu apakah sudah benar jawabannya itu divalidasi melalui update ini. Dan juga di sini itu applet dapat direpresentasikan gambar grafiknya, gambar bentuk dari apa yang mereka telah kerjakan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada pertanyaan reflektif. Setelah menggunakan update ini adanya pertanyaan reflektif. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana konsep dari aritmatika dan geometri yang dipahami melalui alat peraga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pengguna nanti diminta untuk berpikir secara kritis mungkin bagaimana dengan aritmatika dan geometri ini setelah direpresentasikan dengan grafik tabung maupun grafik lingkaran itu bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari yang mereka seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih.